Bilal bin Robah, orang pertama yang mengumandangkan azan. Siksaan yang berat dari majikannya tak mampu mencegahnya memeluk agama Allah. Bilal bin Robah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Robah lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum hijrah, 578 Masehi. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah. Saat ayahnya meninggal, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir dari kaum Quraisy. Bagaimana kisah perjuangan Bilal bin Robah memeluk agama Islam? Disebutkan dalam buku Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit oleh Abdul Latif. Bilal bin Rabah hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya yaitu menyembah berhala, hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Makkah banyak yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Banyak orang yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Robah mengetahui bahwa mereka sebenarnya sangat kagum terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun, kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuk agamanya. Kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakinkan Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Robah tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf. Mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangatlah marah. Bilal bin Robah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Di siang hari yang sangat panas Bilal bin Robah disiksa, tanpa diberi makan dan minum. Sorenya Bilal dibawa ke Ramda, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan, jika melemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Robah oleh majikannya dilentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan. Namun, ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal pun ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Ia mengumandangkannya dengan suara merdu,
Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Ia selanjutnya dikenal sebagai muazin yang taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.